product management. Alright, cool. Ya, jadi selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya di sesi financial camp yang kedua ya. Gue ini ya. Tadi kan kalau nggak salah yang pertama ya. Kayak gitu. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan mungkin bersemangat ya buat ini nih topik selanjutnya, navigating sustainable product management. Jadi apa yang akan kita bicarakan di hari ini? Yang pertama adalah pertama kan temanya sustainable nih. Jadi gue akan bicara sedikit tentang how can we sort of like promote sustainable development goals in context of product management. Mungkin kalau dari gue karena latar belakangnya teknologi, mungkin fokusnya akan lebih dari sisi product management di bidang teknologi begitu ya. Tapi gue juga akan coba ibaratnya membuat topiknya lebih luas lagi, mungkin product management di bidang-bidang lain juga seperti itu. Dan ke topik selanjutnya adalah mungkin gue akan cerita tentang kayak sejarah product management itu sebenarnya tuh kayak gimana sih, dan hubungannya dengan sustainable development goals itu apa. Dan kalau yang gue lihat saat ini tuh sebenarnya banyak yang ini ya, kayak ada salah kaprah gitu tentang product management, dan yang ibaratnya kayak terutama di Indonesia ya kayak gitu ya kayak perihal praktis yang menurut gue sebenarnya udah kurang relevan lagi kayak gitu. Mungkin kita akan bicara sedikit tentang itu, dan juga bukan cuma Indonesia sih, tapi juga di dunia juga, dan gimana cara kita bisa kembali ke kayak ibaratnya product management yang pada ibaratnya bisa ngebawa banyak sukses gitu ke dalam konteks kayak kita membuat suatu produk seperti itu. Jadi semoga manfaat nih topik-topiknya. Nah ya, mungkin untuk perihal promoting sustainable development goals sendiri, mungkin yang pertama adalah dalam konteks kita membuat suatu produk itu sebenarnya tergantung ya produk yang dibuat itu apa. Kan mungkin kalau misalnya nanti teman-teman udah kerja di suatu perusahaan yang besar, nanti kalau misalnya kita ngebuat suatu produk yang berpengaruh ke banyak orang tuh, nah kita udah harus mulai dipikirin tuh kayak kira-kira UN Sustainable Development Goals apa yang bisa kita inkorporasikan ke produk strategi ini. Mungkin bisa dalam konteks lingkungan, dalam konteks ekonomi, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi pada dasarnya baik itu membuat suatu aplikasi yang mungkin hanya digunakan oleh mungkin kayak ratusan orang, ataupun suatu produk yang nanti digunakan oleh jutaan orang, kita harus udah mulai memikirkan tentang kayak SDG goals apa nih yang akan bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya perihal ESG kayak gitu ya. Nah, kan ESG ini bagian dari SDG tuh. Nah, SDG kan Sustainable Development Goals, dan ESG kan Environmental, Social and Governance, dan juga Economic Consideration kayak gitu ya. Nah, itu uh, ibaratnya kalau gue pribadi sih, ketika kita membuat satu produk, udah mulai dipikirin nih kayak, oh dampaknya nanti ke masyarakat tuh kayak gimana ya. Kan ibaratnya kita bisa aja tuh ngebuat satu produk yang keren tapi nggak berdampak ke masyarakat kayak gitu. Itu kan banyak kayak contohnya ya, kayak website-website yang nggak bermutu dan stuff like that lah ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi ibaratnya ketika kita ngebuat suatu produk, itu juga harus mikirin dampak ke masyarakat itu seperti apa. Selanjutnya adalah yang penting juga nih, collaboration with stakeholders, dan artinya ya ibaratnya kita perlu berkolaborasi gitu ya dengan pemangku kepentingan ketika kita ngebuat suatu produk. Nah, ini contohnya adalah misalnya kita ngebuat suatu produk yang ngebantu sekolah-sekolah begitu ya di daerah kita. Nah, itu ibaratnya kita kan bisa aja tuh kayak buat suatu produk langsung, oh ini gue kasih aja nih ke sekolahnya gitu, tanpa ada ngobrol sama pak sekolahnya lah, atau bahkan mungkin dinas pendidikan di daerah tersebut. Nah, itu ibaratnya ya diminimalisir lah. Kita harus sebisa mungkin dari awal tuh udah mulai membuka hubungan, membuka pembicaraan dengan para pemangku kepentingan, karena tanpa mereka ya kita sulit nanti ketika mau menumbuhkan adopsi suatu produknya seperti itu. Dan juga ibaratnya gimana cara kita menumbuhkan dampak yang kolektif ya, satu-satunya cara dengan cara kita ya langsung terjun langsung dan bicara dengan para pemangku kepentingan, karena mereka lah yang pada nanti akan menjalankan produk yang udah kita buat seperti itu ya. Selanjutnya, nah ketika kita membuat suatu produk juga penting nih dalam konteks SDG, yaitu kita mendefinisikan target yang mau kita capai itu apa. Dalam konteks misalnya, oh kalau misalnya kita mau buat suatu produk, tolak ukurnya itu apa sih? Kayak kan misalnya kalau misalnya teman-teman udah belajar kayak key performance indicators or objectives and key results gitu ya. Nah, dalam konteks kayak ketika nge-launch suatu produk itu juga penting buat kita ngedefinisin target, dalam artian
biar kita tahu apakah suatu produk kita tuh sukses atau enggak. Dan dalam konteks SDG ya, misalnya kalau misalnya kita launching suatu produk kayak gitu ya, itu kita harus ngukur nih, ibaratnya, oh nanti dampak ke masyarakatnya kita mau mencapai masyarakatnya itu seberapa banyak, dan kemudian kayak apa nih yang kayak masyarakat itu alami sekarang, dan apa yang ingin kita capai dengan produk kita tuh bagaimana cara kita mengukurnya. Itu juga penting buat kita dokumentasikan kayak gitu sebelum kita meluncurkan suatu suatu produk. Dan juga selanjutnya gimana cara kita ibaratnya mendidik konsumen gitu ya, ketika kita misalnya udah launching suatu suatu produk, oh ibaratnya ini produknya tuh untuk apa ya, kemudian juga bagaimana cara menggunakannya, maupun juga bagaimana produk ini bisa membantu kehidupan para user begitu, ataupun para konsumen. Itu tentunya perlu cara-cara bagaimana kita bisa kita mengedukasi mereka gitu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bisa dalam konteks misalnya kita ngirim materi-materi edukasi. Misalnya kalau misalnya teman-teman sering lihat gitu ya kan, kalau di aplikasi, oh tiba-tiba buat push notification, terus nanti diklik ngebuka suatu suatu blog yang menceritakan tentang oh gimana cara menggunakan produknya dan seterusnya kayak gitu. Nah itu juga penting buat kita mengedukasi konsumen tentang bagaimana cara menggunakan suatu produk tersebut. Oke, nah selanjutnya mungkin gue mau bicara tentang ini ya, kayak sejarah product management. Nah jadi kenapa kita perlu bicara tentang sejarah, karena bagi gue ibaratnya penting buat kita tahu asal usul sesuatu gitu, buat memahami ibaratnya, oh ini sebenarnya sesuatu ini tuh tujuannya untuk apa ya, kayak ceritanya kita bisa menghasilkan sesuatu itu, kita perlu cari tahu nih kayak tentang asal usul sesuatu tersebut, biar kita bisa lebih memahaminya kayak gitu dengan secara menyeluruh. Nah mungkin eh, sebenarnya banyak ya kayak sumbernya kayak gitu, entah perihal sejarah product management, tapi ini yang gua percaya yang paling paling ini yang paling eh, paling relevan, dan juga ya banyak yang sumber yang mengutipnya juga seperti itu. Jadi hopefully it's trustable. So first one is like emergence of brand management. Jadi sebenarnya product management itu awal mulai itu dari branding. Jadi dari tahun 1930 itu ada namanya Neil McElroy. Dia kerja di P&G, Procter and Gamble di Amerika kayak gitu ya. Nah dia tuh ngebuat suatu memo tuh namanya brand memo. Nah di brand memo itu pada saya dia ngejelasin, oh kita butuh nih orang yang paham perihal secara menyeluruh, secara berarti end to end begitu ya, tentang suatu produk, ketimbang dari yang awalnya itu sebelumnya tahun 1930 tuh, kalau misalnya di perusahaan-perusahaan tuh lebih kebanyakan orang-orang itu berdasarkan fungsi gitu. Jadi kayak ada fungsi marketing, fungsi operations, dan fungsi engineering dan seterusnya. Kalau ketika mau menunjukkan suatu produk tuh kayak tanggung jawab itu tersebar ketimbang ada terpusat di satu orang. Nah makanya si Neil McCoy ini ngebuat satu memo namanya brand manager memo. Dia bilang butuh nih orang namanya brand manager yang bisa mencakupi seluruh fungsi tersebut kayak gitu. Jadi tanggung jawabnya tuh secara menyeluruh, sehingga lebih mudah ketika ngebuat suatu keputusan, dan juga lebih cepat ketika membuat suatu keputusan juga. Nah, kemudian di tahun 1950-an itu si Neil McElroy ini dia pindah ke I think he went to United States Secretary of Defense or something, tapi dia juga ngajar nih di kalau nggak salah di Stanford ya. Dan di Stanford itu dia ketemu sama dua orang ini, forgot the first name, tapi pada saya they're the founders of Hewlett and Packard ya. Jadi di Hewlett and Packard ini dia ngajarin tentang si konsep brand manager ini, sehingga diadopsilah mulai di bidang teknologi, terutama dalam konteks product life cycle management kayak gitu ya. Jadi ibaratnya dari yang awalnya di suatu perusahaan teknologi itu sama kayak mirip, ada divisi misalnya divisi desain, divisi operations dan seterusnya. Jadi hanya ada satu orang, yaitu product manager, yang pada saya tanggung jawab perihal end to end gitu ya, secara tentang kesuksesan suatu produk. Jadi keputusan bisa dibuat oleh si product manager tersebut secara cepat, mudah, dan juga lebih lebih akuntabel juga ketimbang kalau misalnya dibuat oleh masing-masing divisi kayak gitu. Selanjutnya di tahun 1980-an tuh ketika udah ini ya, kayak Silicon Valley boom dan seterusnya kan, tahun 1980-an tuh mulai bermunculan perusahaan-perusahaan di Bay Area, be it, the Apples, di Sun Microsystems and everything. Nah itu mulai muncul
cross functional product teams, di mana fungsinya itu si product manager udah bukan hanya dari sisi pengembangan produknya juga, tapi juga mulai masuk ke R&D, kemudian juga ke operations dan seterusnya. Kemudian so ini kayak tahunnya agak salah ya. Tapi ini seharusnya 2000, sekitar 2001 sih. Jadi biasanya di 2001 itu mulai di coin termnya like product manager, terutama di perusahaan-perusahaan startup yang besar kayak gitu. Tahun 2001 kan udah ada dot-com bubble. Itu di perusahaan-perusahaan kayak Apple, Google, dan seterusnya udah coin the term product manager. Karena sebelumnya banyak kayak variasi termnya. Ada yang bilang misalnya product end-to-end manager or product department manager dan seterusnya. Tapi di 2001 ini udah termnya itu product manager. Nah, kemudian ya pada saya kalau sekarang tuh udah mulai banyak bermunculan ini ya, kayak sub-sub bidang product management. Ada yang misalnya bilang AI product management, ada yang juga mungkin bilang kayak sustainable product management or e-commerce product management and everything. Tapi pada saya, intinya product management tuh kalau sekarang tuh udah mulai terspesialisasi tergantung bidang ataupun vertikal perusahaan tersebut. Nah, yang common misunderstanding in product management today, I would say ada sedikit hubungannya dengan SDG, yaitu mulai banyak ibaratnya product managers itu ataupun perusahaan-perusahaan yang mencoba melakukan product management terlalu fokus ke menghasilkan produk ketimbang memahami apa sih sebenarnya permasalahan yang mau dipecahkan kayak gitu. Jadi sebenarnya kan development itu ada banyak tahapan gitu ya. Ada ketika tahapan yang paling awal ya ideation, market research, design, development, launch, and so on and so forth. Tapi yang paling penting itu sebenarnya dalam konteks product management tuh ya memahami itu terlebih dahulu sebenarnya problem yang mau dipecahkan tuh apa. Tapi sekarang tuh kalau gue ngeliatnya lebih kebanyakan orang tuh kayak fokus on the solution gitu, kayak ini harusnya dibuat desainnya secantik mungkin ataupun semudah mungkin. Tapi ya bukan berarti desain tersebut bisa memecahkan masalah yang dialami oleh user kan. Nah, kemudian mungkin common misunderstanding yang kedua adalah nggak mendengar customer feedback. Jadi kayak ketika udah menunjukkan suatu produk, habis itu udah gitu, nggak dicari tahu apakah produk tersebut benar-benar memecahkan masalah user, ataupun kayak nggak dicari tahu juga kayak pendapat user sebenarnya apa sih setelah menunjukkan suatu produk tersebut. Padahal kan sebenarnya nanti yang menggunakan produk tersebut kan tentunya user. Tapi ibaratnya kalau yang sekarang jadi itu lebih kebanyakan oke, udah launch suatu produk tuh langsung berasumsi kayak oke, ini udah di launching nih, kemudian selanjutnya apa, nggak ada nanya user sama sekali, cuman mikir sama ini ya, sama kayak tim sendiri gitu, ataupun bahkan kadang langsung disuruh sama atasan langsung yes man aja kayak gitu, langsung buat the next thing instead of like finding out what the right thing is. Dan yang ketiga adalah focusing solely on features. Jadi ini mirip dengan yang nomor satu, tapi ibaratnya fokusnya tuh lebih ke kayak oke, fitur selanjutnya apa, kemudian juga oke, aplikasi selanjutnya apa yang perlu dibuat, timbang kayak problem yang perlu dipecahkan. Dan juga nggak ngelihat ini ya, kayak lanskap kompetisi yang ada di geografi ataupun di industri yang di suatu produk tuh diluncurkan kayak gitu. Jadi timbang kayak memahami sebenarnya kompetitor tuh ngakuin apa, dia hanya kayak berasumsi aja kayak oke, pokoknya gue langsung buat kayak gini tanpa ngelihat sebenarnya kompetitor lain atau aplikasi-aplikasi lain yang dibuat itu memecahkan satu masalah tuh kayak gimana sih. Padahal kan sebenarnya ya itu suatu sumber inspirasi yang oke kayak gitu ya, kalau misalnya kita ngeliat suatu kompetitor kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah nggak terlalu memerhatikan data dan metrics. Jadi lebih ke kayak oke, habis launching nggak peduli gitu sama kayak berapa banyak user yang make, ataupun kayak mungkin kayak performa produknya kayak gimana dalam konteks ini apakah ada API error rate berapa, ataupun kayak sebenarnya crash rate kayak ketika aplikasi itu ngebug dan seterusnya itu berapa sih jumlah user mengalami hal tersebut. Nah, itu kebanyakan sering dihiraukan kayak gitu. Nah, ini yang gue ngeliat hubungannya dengan SDG adalah ketika kita those product misunderstandings essentially ngebuat banyak produk yang gagal tuh muncul di pasar, dan produk yang gagal tersebut tuh banyak loh kayak biaya yang dikeluarkan, ataupun juga kayak
em, waktu dan energi dan juga dampak lingkungan yang dihasilkan karena produk yang gagal tersebut. Jadi salah satu contohnya adalah ini Juicero ya. Jadi Juicero itu kalau nggak salah tahun 2014 itu meluncur di eh, San Francisco. Jadi Juicero ini pada saya kayak cuman suatu mesin yang kayak neken suatu pouch gitu ya. Nanti keluar tuh nanti ada jusnya keluar. Tapi orang-orang sebenarnya ketika mereka kayak inspeksi lebih dalam, ini tanpa mesinnya juga doang, itu udah bisa dipencet tuh si pouchnya itu dan jusnya langsung keluar kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya ini perusahaan yang I think they raised like $50 million or something dan bisa ngebuat suatu produk yang jumlahnya banyak banget tapi nggak memecahkan suatu masalah apapun kayak gitu. Itu kan duit investor hilang. Kemudian juga ini kan pasti ini ya apa banyak waste ketika produknya udah dibuat dan nggak dipakai lagi itu kan nggak nggak digunakan dan jadi sampah kayak gitu. Dan juga si jus-jus ini kan ya ibaratnya kan mereka eh, itu ya apa perishable products, jadi ya setelah perusahaan itu gagal ya justru pouch-pouch itu udah nggak dipakai lagi tuh dan itu kan jadi waste juga seperti itu. Nah ini salah satu contoh di mana kayak sebenarnya penting buat kita memahami suatu problem sebelum kita meluncurkan suatu suatu produk, karena kalau misalnya kita nggak mau problem dan hanya berasumsi doang, ya we're stuck in this like echo chamber ya, dimana kita hanya mencari konfirmasi konfirmasi perihal asumsi yang kita miliki ketimbang benar-benar memahami realita kayak gitu. Dan hasilnya ya bisa kayak gini nih, kayak produk yang udah diluncurkan dan nggak dipakai dan jadi malah jadi ya limbah aja kayak gitu, dan duit investor juga hilang, reputasi mungkin juga terpengaruh ya seperti itu. Nah contoh selanjutnya adalah ini mungkin teman-teman nggak pernah ngelihat ataupun nggak pernah dengar ya karena produknya gagal kayak gitu. Tapi ini ibaratnya perusahaan yang besar, orangnya juga terkenal ya. Ya si botak ini kan mungkin nggak perlu di ini lagi ya, eh, diperkenalkan lagi. Jadi Amazon Fire Phone itu kalau nggak salah tahun 9 no, they're like I think 2012 or 2008 gitu. Tahun 2000-an akhir seingat gue. Nah, dia itu pada saya mau berkompetisi sama the likes of Android and iPhone kayak gitu. Tapi dia nggak ngecek apakah masyarakat ataupun kayak market itu they want another like smartphone operating system or they just want like a new device kayak gitu. Dan ibaratnya kalau nggak salah tuh butuh 5 tahun atau kalau nggak salah 5 tahun ya buat nge-develop si Fire Phone ini, dan ketika di launching cuman bertahan 2 atau 3 tahun, tapi habis itu langsung di stop gitu eh, produksi si Fire Phone nih. Dan bisa dibayangin kayak waktu 5 tahun, uang yang energi yang dihabiskan hanya untuk membuat suatu produk yang nanti gak, yang ibaratnya udah nggak di nggak dipakai ataupun nggak dihiraukan lagi gitu oleh masyarakat. Jadi kayak mungkin ini another example of like the importance of finding the problem first sebelum kita memecahkan suatu uh, masalah tersebut. Jadi mungkin ini secara tampilan handphonenya ataupun secara build quality-nya oke gitu ya. Jadi solusinya tuh bagus, tapi solusi tersebut tidak memecahkan masalah yang bagus. Dan banyak masalahnya tuh sebenarnya nggak dialami oleh masyarakat. Dan ini bisa dibayangin kayak uh, ini kan jadi waste juga kayak gitu ya. So it's nothing sustainable about developing a fire phone kayak gitu. Jadi uh, balik lagi penting buat kita memahami suatu masalah sebelum kita uh, memutuskan bahwa masalah tersebut tuh perlu dipecahkan dan menghasilkan solusi. Nah, jadi gimana cara kita memperbaiki nih ibaratnya the common misunderstandings of product management, baik dalam konteks product management di teknologi ataupun di bidang-bidang lainnya seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah kita perlu memahami nih si life cycle assessment. Jadi pertama balik lagi paham bahwa product life cycle tuh dari awal cari tahu dulu masalahnya sebelum kita memecahkan masalah tersebut, divalidasi apakah ada orang yang mengalami masalah tersebut, dan mungkin kalau misalnya konteksnya produk komersil ya, jadi cari tahu juga apakah orang mau bayar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dengan kita melakukan hal tersebut, kita paham bahwa oke, ada nih market buat masalah tersebut, dan ketika nanti kita ngebuat solusinya ada yang mau membeli
solusi tersebut kan itu memecahkan masalah mereka. Dan dengan hal tersebut kita bisa paham jadi apa yang nanti perlu dikembangkan selanjutnya, maupun juga mungkin kalau dalam konteks yang produk yang sifatnya fisik ya, itu bisa nge-reduce environment, bisa mengurangi dampak ke lingkungan, karena produk yang kita buat nanti tuh ya akan digunakan oleh orang, bukan produk yang nanti ketika udah dibuat nggak dipakai ataupun nggak dibeli, dan itu kan malah jadi limbah lagi kayak gitu ya, dan itu tentunya berdampak ke lingkungan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau dalam konteks produk yang fisik kayak gitu ya. Ya kan kalau gue contohnya sebelumnya itu kan produk teknologi. Tapi kalau misalnya mungkin kalau dalam konteks produk yang fisik, kita juga perlu memahami uh, ekonomi sirkular, dalam artian kalau misalnya kita ngebuat satu produk tuh, ketika kita tahu masalahnya tuh benar, ada yang mengalami masalah tersebut. Nah, ketika kita ngebuat satu produknya, ya paham bahwa oh, kalau misalnya kita bisa membuat produk tersebut dengan seefisien mungkin gitu, mungkin kayak menggunakan barang bahan baku yang ramah lingkungan, ataupun kalau dalam konteks teknologi mungkin ya menggunakan seminimnya manusia kayak gitu, timbang mungkin kayak tim 10 orang langsung banyak, mungkin ya pakai eh, satu atau dua orang aja kayak gitu, dan mulainya dari yang bentuknya MVP kayak gitu ya, dalam arti suatu versi produk yang paling minim ataupun paling sederhana tapi masih bisa memecahkan masalah yang dialami oleh user, sehingga dengan kita membuat produk dengan MVP tersebut ataupun buat dengan bahan baku yang ramah lingkungan, ya kita bisa mengurangi dampak ke lingkungan, dan juga harapannya nanti ya ketika udah diluncurkan produknya ya ya kembali lagi nggak jadi limbah seperti itu. Ataupun kalau misalnya terkadang kan ya kita nggak ada yang tahu ya kayak takdir kayak gimana, ketika udah ngacu suatu produk kita udah ngeriset masalahnya terus sebenarnya ada, tapi ternyata ketika diluncurkan ya nggak ada yang make, ya itu ya main nasib kayak gitu ya. Jadi uh, ya you have to at least you start, or uh, you start small and then you fail small juga kayak gitu. Dan juga ya when you fail, ya you fail fast, and then you know come up with new ideas and start something new. So yeah, that's that. And last but not least ya mungkin kembali kalau misalnya konteksnya produknya fisik kayak gitu, kita perlu uh, memahami bahwa ya ini supplier yang bahan baku yang kita miliki itu memiliki ya inilah mungkin ya lisensi ataupun kayak izin yang sesuai kayak gitu. Jadi bisa mengurangi dampak lingkungan juga, karena kalau misalnya mungkin perusahaan bahan bakunya itu nggak memiliki izin yang sesuai ya, jadi dia mungkin dampak lingkungan juga besar dan seterusnya kayak gitu. Ini kemarin kan contohnya ke produk yang fisik ya, mungkin kalau produk teknologi soalnya konteks sustainability lebih ke itu yang memecahkan satu masalah sebelum cari tahu masalah apa yang mau dipecahkan sebelum kita memecahkan masalah tersebut. Nah, mungkin ini gue mau kasih contoh satu ini ya, kayak eh, produk yang oke nih, dalam artian kayak Nvidia ini, si Jensen Huang, his wealth is now 90 billion US dollars kalau nggak salah, karena si sahamnya Nvidia ini naik kalau nggak salah 1000% ya dalam 2 tahun terakhir kayak gitu. Tapi yang perlu kita lihat adalah bukan ketika si Jensen Huang ini ataupun Nvidia lagi populer sekarang, tapi perlu ditarik ke belakang. Kalau nggak salah mereka mulai 1995 atau 1998 kayak gitu, tahun dimana mungkin kayak orang-orang tuh belum ada pembicaraan tentang AI or like GPUs and whatsoever kayak gitu. Tapi tahun tersebut mereka udah bisa menemukan suatu masalah, yaitu masalahnya tersebut adalah tahun 1990 kebanyakan produk-produk CPU atau prosesor itu memecahkan suatu masalah yang sifatnya tuh serial kayak gitu, series computing. Jadi hal-hal yang sifatnya logis, hal-hal yang sifatnya kayak efisiensi, itu tuh kebanyakan CPU pada tahun tersebut tuh memecahkan hal tersebut. Nah, tahun 1990 itu dia ngeliat sebenarnya ada satu market lagi nih, waktu itu gaming, di mana butuh suatu CPU kayak prosesor yang memecahkan satu masalah tuh dengan konsep parallel computing. Jadi ketimbang suatu CPU itu memproses informasi ataupun memecahkan satu masalah kayak sekuensial, parallel computing itu dia memecahkan banyak masalah kayak banyak komputasi itu secara paralel kayak gitu, yang diperlukan dalam tahun 1990 itu konteksnya gaming, karena kan kalau misalnya kita main game kan banyak ini ya kayak apa eh, gambar-gambar atau animasi yang berjalan dalam saat yang bersamaan kayak gitu. Nah, itu butuh
CPU yang namanya parallel compute ya, konsepnya namanya parallel computing. Dan dari tahun 1990 itu ya, no one really believes in Hansen Huang and his colleagues kayak gitu ya. Tapi he persists dan dia nggak ngebuat suatu produk yang langsung besar, tapi start small ya, itu dari konteks di industri gaming terlebih dahulu, hingga tahun mungkin 2000-an mulai ngebuat CPU lain yang lebih ini ya, yang lebih banyak use case-nya kayak itu, bukan hanya di industri gaming tapi juga di industri lainnya. Dan sekarang ya ibaratnya kalau kita mau pakai ChatGPT ataupun other AI agents, ya itu butuh mesin yang uh, that is powered by this NVIDIA CPU, because those AI computations can only be done by parallel computing. Nah, jadi sukses itu juga butuh waktu kayak gitu ya, dalam konteks kalau misalnya kita mau membuat suatu produk yang sustainable tuh nggak bisa langsung sukses satu malam kayak gitu, butuh persistensi, butuh kesabaran, dan kembali lagi memahami suatu masalah sebelum kita menentukan bahwa oh, kita mau mencakap masalah ini dan menghasilkan solusinya. Mungkin pesan tamannya seperti itu ya. Ya, itu aja dari gua. Terima kasih semuanya atas waktunya. Kalau ada pertanyaan, happy to answer them. Oke, itu tadi pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Kak Yusuf terkait dari produk manajemen. Aku di sini super super tertarik sih Kak, karena ada drakor nih satu yang sangat ada sangat menancap gitu di kepalaku. Tapi mungkin nanti kalau ada kesempatan aku nanya, aku mau nanya deh terkait itu. Kalau misalnya nanti dari teman-teman sudah selesai menyampaikan pertanyaannya. Mungkin di sini bisa dibantu kepada panitia untuk menayangkan slide-nya. Aku dari Kak Yusuf apa mau memilih nih pertanyaan mana dulu yang mau dijawab atau mending aku bacain Uh, aja? ya, ya udah mulai dari yang paling atas aja. Oke, aku bantu bacain ya Kak. Ya boleh. How to ensure that the product we made is profitability and sustainability balance. Jadi akan balance dari profit dan sustain gitu. Nah, masih pertanyaannya, mungkin sebenarnya sulit ya, profitability sama sustainability ini kan ibaratnya mereka tuh ada di they're two opposite ends kayak gitu, saling tarik menarik. Kalau misalnya kita mau profit ya mungkin kadang sustainability-nya perlu dikurangi kayak gitu, ataupun kalau misalnya mau sustainable, profitnya mungkin perlu berkurang sedikit, karena kan kebanyakan produk kalau mau misalnya mau berkelanjutan tuh biayanya lebih besar gitu ya ketimbang produk yang tidak berkelanjutan. Nah, kalau menurut gua cara kita menyeimbangkannya adalah pahami terlebih dahulu kita tuh ada di tahap apa nih produknya. Nah, kalau misalnya produknya misalnya masih dalam tahap pertumbuhan kayak gitu ya, oh kita mau eh, cari pangsa pasar sebesar mungkin nih kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa fokusnya ke sustainable terlebih dahulu. Kenapa? Karena ya eh, ibaratnya dengan kita ngebuat suatu produk sustainable berkelanjutan ketika dalam masa masa produknya dengan lagi bertumbuh kayak gitu ya, itu kita bisa menghemat biaya, mungkin dalam konteks kita nggak se eh, terlalu genjot-genjot di pemasaran, ataupun biaya ekstra yang perlu kita gunakan untuk nge-sourcing produk yang berkelanjutan tersebut dengan bahan-bahan baku yang mungkin yang tadi yang ethically sourced dan seterusnya, itu biayanya kita bisa fokuskan di situ ketimbang fokus di pemasaran. Nah, nanti mungkin kalau misalnya produknya udah terkenal nih, kayak oh udah banyak yang pakai dan seterusnya, nah itu mungkin tuh bisa uh, probably through economies of scale. Jadi kita bisa menggunakan dana yang udah kita sisihkan tersebut dalam konteks misalnya produk yang udah bahan baku yang kita gunakan itu kan udah mungkin biayanya mahal dan seterusnya, itu kita udah bisa mungkin negosiasi sama si suppliernya bahwa oke, ini kan gue udah volumenya udah besar nih, orangnya udah banyak yang make, nah mungkin ya nego-nego lah kayak uh, bahan bakunya, biaya bahan bakunya dibuat lebih lebih murah lagi dan seterusnya kayak gitu, sehingga kita bisa nurunin biaya dan lebih mungkin kayak gitu ya, sedikit mempertebal keuntungan kayak gitu. Jadi ya ringkasannya tergantung
tahap produknya ya. Mungkin kalau menurut gue, kalau produk lagi bertumbuh bisa fokus ke sustainability terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya udah eh, besar nih, banyak yang pakai, baru mungkin fokus ke profitability. Mungkin kalau menurut gue seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Yusuf untuk tanggapan terkait pertanyaan pertama. Mungkin untuk selanjutnya kami mempersilakan kepada teman-teman partisipan yang ingin bertanya secara langsung kepada Kak Yusuf bisa raise hand dan nanti akan kami tunjuk. Mungkin kita tunggu 1 menit ya, kira-kira sampai 11.27. Atau mungkin kalau belum ada yang raise hand, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Kak Yusuf ya. Boleh saya tunjuk ya Kak pertanyaannya? Iya. Iya. Oke, ini ada yang oke. uh, uh, sebentar. Dari Labika Humaira. How to integrate environmental, social, and economic aspects into the development of a sustainable technological product, especially the environmental aspect. Mungkin boleh langsung dijawab Kak Yusuf? Iya, mungkin ya. Ini seperti yang gue sampaikan di presentasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya perihal ESG kayak gitu, mungkin lebih ke sebelum kita ngeluncurin suatu produknya, kita cari tahu dulu nih kayak dampak ke lingkungan, dampak ke sosial itu seperti apa. Ataupun bahkan kita mulai dari ESG tersebut, ESG terlebih dahulu sebelum kita ngebuat satu produknya. Mungkin contohnya adalah ya kan kalau sekarang kan di Indonesia misalnya pengolahan limbah itu kan suatu bidang yang belum terlalu berkembang kayak gitu ya. Nah, itu kan uh, suatu hal yang tentunya berhubungan dengan SDGs dan juga ESG kayak gitu. Nah, bisa tuh kita fokus ke pengembangan gimana caranya teknologi bisa memecahkan pengolahan limbah kayak gitu. Nah, itu the problem in and of itself is already uh, you know a sustainable problem gitu. Jadi ya ketika produk yang kita buat tentunya akan ngebantu uh, mungkin masyarakat ataupun orang di sekitar kita bisa lebih berkelanjutan lagi. Nah, kalau produk yang mungkin bukan ya itu ya bukan fokus masalahnya ESG per se, tapi juga misalnya produk yang ya secara umum aja gitu, misalnya loka pasar atau misalnya teknologi finansial kayak gitu ya. Nah, itu cara kita menginkorporasikan ESG-nya bisa dengan cara ya, hal-hal seperti cari tahu uh, sebenarnya ketika kita menunjukkan produk ini dampak ke masyarakatnya dalam konteks sosial itu kayak gimana ya, misalnya kayak uh, di teknologi finansial kan banyak ini ya aplikasi-aplikasi P2P lending kayak gitu. Nah, gue kalau jadi orang yang kerja di P2P lending atau di buy now pay later, gue akan cari tahu nih, oke, produk yang gue buat ini nanti kalau misalnya gue udah luncurin, gimana ya caranya orang-orang masyarakat ini bisa menggunakan produk tersebut secara bertanggung jawab dan juga berkelanjutan ketimbang pakai produk buy now pay later untuk pembelian barang-barang yang tidak berguna ataupun yang konsumtif. Gimana sih kita bisa mengedukasi masyarakat biar gue bisa nyicil nih barang, gue mending nyicil ini ya, bisa nyicil beli buku atau nyicil beli uh, laptop kayak gitu, ataupun nyicil beli misalnya kalau misalnya orangnya tertarik dengan buat kerajinan kayak gitu, nyicil barang-barang buat kerajinan biar nanti bisa dijual lagi gitu hasil-hasil kerajinannya. Itu gue kalau bekerja di bidang ya, misalnya kayak yang buy now pay later ataupun P2P lending itu ya gue akan fokus ke itu mengedukasi masyarakat karena itu kan bagian dari ESG juga kayak gitu ya. Gimana kita membuat masyarakat itu secara sosial juga siap gitu ketika menerima suatu produk. Mungkin seperti itu caranya kita mengkooperasikan ESG ke produk teknologi. Oke, terima kasih Kak Yusuf sudah Iya. menjawab. Terima kasih juga untuk Labika sudah menanyakan pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan, what are the challenges and opportunities in producing sustainable products, especially now in Indonesia? Oke, tantangan ya. Ini dari kacamata gue yang ini ya yang melihatnya tuh dari jauh kayak gitu kan kebetulan gue udah lama nggak di Indonesia jadi kurang tahu sekarang kondisinya di lapangan seperti apa. Tapi kalau menurut gue yang jadi tantangan paling besar itu adalah terutama kesadaran pemangku kepentingan baik
kesadaran konsumen, kesadaran investor, dan juga kesadaran para bisnis sendiri kayak gitu. Karena tanpa kesadaran tersebut nggak ada insentif buat ngebuat suatu produk yang berkelanjutan. Karena kalau misalnya kita ngeliat dari sisi investor ya, gue kalau ngebuat suatu produk yang berkelanjutan, biayanya lebih besar. Cuan gue makin dikit dong. Kalau dari sisi konsumen, gue kalau beli produk yang berkelanjutan, ya lebih mahal ketimbang produk yang misalnya ya B aja gitu, nggak ada nggak ada aspek-aspek berkelanjutan sama sekali ya. Jadi duit gue keluar lebih banyak dong. Dan dari segi pebisnis ya, segi pengusahanya itu kalau nggak ada kesadaran ya dia akan mikir buat apa gue buat produk yang berkelanjutan, itu akan nambah ini aja, nambah energi, nambah uh, manpower yang akhirnya nanti akan mengurangi margin juga gitu kan, nambah karyawan, nambah biaya juga kayak gitu. Jadi yang paling penting gue gimana cara kita bisa menumbuhkan kesadaran ini, karena kesadaran itulah yang membuat orang-orang tuh jadi mau menggunakan produk yang berkelanjutan. Nah, cara meningkatkan kesadarannya ya bisa edukasi, ya kayaknya sih paling satu cara menurut gue edukasi ya, karena itu mulai di pikiran soalnya, dan cara satu-satunya kita mengubah pikiran seorang kan ya dari edukasi kayak gitu. Ataupun ya kalau misalnya dari pemerintah bisa ya membuat insentif ataupun disinsentif kayak gitu agar para pemangku kepentingan mau menggunakan produk yang berkelanjutan. Dan di saat yang sama ya kesempatannya justru di situ, gimana cara kita bisa ngebuat suatu produk yang berkelanjutan agar orang-orang yang udah punya kesadaran nih, kan jumlahnya kayaknya sedikit ya di Indonesia ini. Mereka sebenarnya kebanyakan kalau gue ngeliatnya orang yang punya kesadaran itu kemampuan untuk membelinya itu juga lebih besar kayak gitu, karena mungkin mereka lebih memiliki pengetahuan dan lebih memiliki penghasilan kayak gitu, sehingga mereka mau mengeluarkan biaya yang lebih besar ketika beli suatu produk yang berkelanjutan. Dan ya itu justru ketika kita ngebuat suatu produk yang berkelanjutan tuh jadi kesempatan buat kita menangkap pangsa pasar orang-orang yang udah memiliki kesadaran tersebut. Menurut gue seperti itu tantangan dan juga kesempatan membuat suatu produk yang berkelanjutan di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Kak Yusuf atas tanggapannya. Kayaknya aku lihat benar-benar di highlight untuk educating customer gitu Kak ya. Oke, mungkin Ya, lanjut kepada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada Kak Yusuf. Tadi, oh ya udah ada. Ini dari Raihan Rafa Alkansa. Baik, dipersilakan tuh on cam dan mic. Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Halo Kak Yusuf. Tadi kan apa namanya, seluruh contoh yang dicontohkan itu kan adalah ESG yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Sementara dalam lingkup bisnis di Indonesia itu kan ada juga aktor UMKM yang secara nggak langsung mereka juga punya tanggung jawab dan cukup andil dalam pengintegrasian ESG ini. Nah, yang aku tuh pernah ngerjain sebuah project, terus aku pernah lihat kalau misalkan UMKM itu ternyata mereka punya keterbatasan resource, kayak misalkan sumber daya manusia yang terbatas, dana, dan lain sebagainya, yang justru membatasi kontribusi mereka untuk memberikan ESG yang cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Makanya mereka cenderung sulit untuk bisa ngelakuin penyuluhan atau sosialisasi atau pengintegrasian ke dalam produk mereka yang berbasis ESG. Nah, sebenarnya apakah ada peluang bagi UMKM tersebut untuk bisa berkontribusi dengan mengintegrasikan ESG pada lingkup bisnis mereka? Kalaupun misalkan memang iya ada, kenapa itu tetap worth it? Karena di satu sisi pasti otomatis cost mereka akan jauh lebih tinggi, ataupun misalkan opportunity bisnis mereka akan jauh lebih kecil dengan mereka mengadopsi ESG tersebut. Terima kasih, Kak. ya, terima kasih Raihan. Raihan kan namanya ya. Buat pertanyaannya. Jadi pertanyaannya gimana cara kita bisa buat UMKM ini mempunyai kesadaran kayak gitu ya, ketika membuat suatu produk yang berkelanjutan, ataupun kalau misalnya uh, mereka udah punya kesadaran tersebut, gimana caranya bisa ngebuat produk yang berkelanjutan ini itu juga bermanfaat bagi UMKM tersebut, dalam konteks ya itu ya kayak menangkap kesempatan bisnis ataupun mengeruk lebih banyak pangsa pasar seperti itu. Jadi kalau menurut gua UMKM ini kan banyak ya jenisnya ya. Ada UMKM yang kayak
abang-abang bakso yang sering lewat di depan rumah, tapi kayak UMKM yang misalnya ya jualan ini yang di pinggir jalan, jualan itu ya, jualan apa kayak pinggir jalan Tanah Abang sih, jualan kaos-kaos kayak gitu dan seterusnya. Jadi UMKM itu jenisnya banyak. Menurut gua nggak semua jenis UMKM itu bisa menginkorporasikan ini ya apa em, ESG kayak gitu, karena ya kalau misalnya kayak contoh yang abang-abang tukang bakso gitu ya, gimana saya mau incorporate ESG kayak gitu, atau mungkin kayak eh, orang yang jualan gorengan gitu incorporate ESG gimana, kayak minyaknya itu kan dipakai berkali-kali gitu ya. Ini kalau misalnya mau incorporate ESG kan minyaknya cuma dipakai sekali doang ya, dia duitnya dari mana, cuannya dari mana, karena minyaknya perlu beli banyak banget kayak gitu. Jadi kalau menurut gue nggak semua jenis UMKM bisa eh, menginkorporasikan yang lain produk, buat produk yang berkelanjutan di bidang mereka masing-masing kayak gitu. Tapi ada jenis UMKM yang menurut gue bisa. Contohnya misalnya kayak kalau nggak salah di mana ya? Gue waktu itu pernah ke Ubud kalau nggak salah. Di Ubud tuh ada yang jual kayak warung, bukan warung sih, kayak stand gitu di pasar Senian Ubud tuh yang jual kayak kaos ataupun kayak kerajinan tuh yang dari bambu kayak gitu. Bambu, dan juga ada yang ngebuatnya juga dari kalau nggak salah, oh ini bukan kaos, tapi ada yang ngebuat kayak pokoknya kerajinan tangan gitu, tapi dari limbah limbah kertas, limbah kayu kayak gitu. Nah, itu kan contoh suatu produk yang berkelanjutan ya. Jadi kayak dari suatu produk limbah gitu, limbah bambu atau limbah kayu, jadi suatu kerajinan tangan yang dijual ke wisatawan kayak gitu. Nah, itu tentunya itu justru jadi I would say their unique selling point, because when they create those products yang dari limbah tersebut, itu kan jadi orang-orang yang ngebelinya kayak gitu, jadi kayak, wih ini gue beli kerajinan tangan udah bentuknya estetik kayak gitu, tapi gue juga membantu ini ya, mengurangi limbah kayak gitu, karena bahan baku si barang kerajinan itu dari limbah seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu contoh jenis UMKM yang bisa menginkorporasikan nilai-nilai kelanjutan gitu ya, nilai-nilai ESG di bidang mereka. Jadi, dan itu tentunya juga jadi ini ya, jadi ibaratnya kesempatan juga bagi jenis-jenis UMKM lainnya, gimana cara mereka bisa berpikir kreatif kayak gitu, menginkorporasikan nilai kelanjutan, baik itu mengolah suatu kerajinan dari barang limbah, bahan-bahan limbah, ataupun membuat sesuatu yang misalnya kayak oke, ini mungkin agak lebih mahal karena barang-barangnya itu misalnya dibuat secara organik ataupun nggak merusak lingkungan, tapi ya itu bisa membuat orang yang beli itu jadi lebih, ya mungkin jadi lebih ini ya, jadi kayak feel good about themselves, dan hasil bisa membuat satu produknya itu laku kayak gitu. Mungkin jawaban gue seperti itu, Rehan. Tergantung jenis UMKM-nya, dan ya itu perlu buat jenis UMKM tersebut perlu berpikir kreatif gimana cara bisa ngebuat satu produk yang berkelanjutan kayak gitu. Semoga menjawab ya, Rehan. Oke, thank you, Kak. Iya, Oke, semua. terima kasih Kak Yusuf sudah menjawab pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Rehan sudah menyampaikan pertanyaannya. Sekarang kita switch lagi nih, balik ke Slido. Oke, ada pertanyaan dari Justin Matthew. How does one stay profitable being able to keep operating as a non-profit organization? Oke, ini gue juga kurang tahu ya jawabannya kayak gimana. Gue well, I work in non-profit organizations. I think when I was like 18 or something. Waktu itu pun juga kayak cuman magang doang kayak gitu. Gue udah berkecimpung di dunia for profit gitu ya, dunia kapitalisme 5 tahun terakhir ini. Tapi kalau gue mungkin bisa jawab, non-profit organization doesn't necessarily mean they can't make profit. You know what I mean? Jadi kayak ibaratnya WWF gitu ya misalnya ya. They supposed to be an NGO and a non-profit, right? Karena kan mereka yayasan bentuknya, tapi buktinya mereka masih jual kayak kaos kayak gitu, ataupun kayak gantungan kunci yang itu kan pasti gantungan kuncinya misalnya guys cepeceng gitu ya, 100.000 gitu. Nah, ini kan mana mungkin buat gantungan kunci itu kayak bahan bakunya total harga 100.000. Itu kan paling cuman kayak 10,000 or something,
Rp10.000 buat membuat si gantungan kunci tersebut, tapi kan ketika ngejual suatu produk tersebut perlu ini ya, kayak ibaratnya perlu margin biar nanti keuntungan tersebut bisa diinvestasikan untuk mungkin hal-hal lainnya sekaligus untuk biaya kayak gitu. Nah, maka dari itu menurut gue non-profit organizations, they don't necessarily can't make I mean like they can still make profit, they can still get gain some margins here and there gitu dari mungkin aktivitas-aktivitas lainnya kayak gitu yang ngejual merchandise ataupun kayak ngejual jasa kayak gitu ataupun ngejual merek dan seterusnya, agar margin tersebut nanti ataupun keuntungan tersebut nanti bisa digunakan untuk hal lainnya ataupun untuk membantu mencapai misi non-profit organization tersebut kayak gitu. Mungkin kalau dalam konteks WWF ya, nanti marginnya bisa digunakan untuk membayar karyawan ataupun membayar sukarelawan dan seterusnya kayak gitu. Because nothing is free in the real world, so need to make money to pay all of those stuff. Jadi ya, ini kalau menurut gue the way they can stay profitable ya itu membuat suatu produk ataupun memberikan jasa yang nanti dijual ke masyarakat luas ataupun dijual ke perusahaan-perusahaan kayak gitu, dan nanti dari margin yang didapatkan itu bisa digunakan untuk membiayai si operasional organisasi nirlaba tersebut kayak gitu. Jadi seperti itu jawabannya. Semoga menjawab, Justin. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Yusuf atas jawabannya dan juga Justin karena untuk pertanyaannya. Mungkin untuk sekarang kita ingin memberikan satu lagi kesempatan pertanyaan kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Jika tidak ada, mungkin saya izin membacakan satu pertanyaan lagi nih dari unfortunately di sini anonimus ya. Nanti untuk teman-teman bisa digunakan nama asli ya teman-teman karena akan berpengaruh dengan MVP. Di sini akan saya bacakan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan data besar dan analitik untuk meningkatkan keberlanjutan produk. Mungkin kepada Kak Yusuf dipersilakan. Oke, data besar ya, big data dan analytics. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara kita memanfaatkan ya analisa data begitu untuk meningkatkan keberlanjutan suatu produk. Mungkin kalau menurut gua tergantung tahapan produknya tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya produknya itu belum diluncurkan, ya data apa yang mau digunakan kayak gitu. Karena kan belum ada datanya kayak gitu. Ya, sebenarnya mungkin bisa sih. Ya kita ngelihat data secondary data, quote unquote secondary data tuh misalnya kayak data sekunder itu data yang misalnya bisa kita gunakan sebagai proxy begitu terhadap produk yang nanti kelak akan kita luncurkan. Misalnya kayak kalau misalnya gue Juicero ya, yang tadi yang produk jus yang gagal itu, ya mungkin gue akan cari tahu nih kayak data sekunder. Oh sebenarnya pembelian mesin jus di misalnya di negara tertentu atau itu tuh kayak gimana demografinya, yang pembelian itu seperti apa, ataupun tentang harganya, ataupun juga mungkin kalau misalnya punya akses ke ke sumber data yang ada di lokal pasar di e-commerce, dicari tahu nih kayak ulasan orang-orang terhadap produk-produk mesin jus yang ada sekarang tuh kayak gimana. Nah, itu kan nanti bisa membantu kita untuk memahami preferensi orang tuh sekarang tuh kayak gimana ya terhadap produk yang sekarang ada di pasar sebelum produk kita menjualkan suatu produk tersebut kayak gitu. Nah, itu nanti akan membantu kita dalam membuat keputusan apakah produk yang akan kita buat nih sebenarnya nanti akan ada yang make atau nggak ada yang make kayak gitu. Nah, itu mungkin kalau produknya ketika belum diluncurkan, ya itu menggunakan data sekunder untuk mengetahui apakah produk yang nanti kita luncurkan nih ada orang mau beli atau enggak. Nah, kalau produknya sudah diluncurkan, menurut gue kita bisa menggunakan analisa data tuh ya untuk memahami penggunaan produk kita, baik dalam konteks ketika sudah dibeli ataupun ketika
sudah dibeli dan sudah digunakan, nanti ulasannya kayak gimana. Nah, itu kan membantu kita nanti bisa menciptakan suatu istilah itu kalau di analytics namanya customer archetype. Jadi kayak archetypical customers. Jadi kayak kita bisa paham, oh, tipe orang yang membeli produk kita tuh archetype-nya tuh kayak gini ya. Jadi dia tuh misalnya setelah kita lakukan analisa data, udah ngelakuin misalnya kayak mungkin bisa kayak web scraping kayak kita ngeliat the list of customer reviews, dan juga kalau misalnya kita ada datanya, kita bisa tahu orang yang tinggal di mana, umurnya berapa, penghasilannya berapa, dan seterusnya kayak gitu. Nah, nanti kita bisa ngebuat satu customer archetype di mana, oh, jadi orang yang beli produk kita tuh misalnya umurnya sekian, penghasilannya sekian, tinggalnya di kota-kota ini, dan ulasan mereka tuh kata-kata kuncinya apa ya? Misalnya kata kuncinya, kalau misalnya kayak produk mesin jus tadi itu, misalnya kata kuncinya ketika udah diluncurkan, oh, kata kuncinya adalah mereka mau produk itu um, energy efficient, dan juga mereka mau produknya itu misalnya lebih banyak variasi dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu dengan kita ngebuat custom archetype itu kan ngebantu memahami orang yang ngebeli produk kita tuh kayak gimana, dan masa yang mereka alami, ataupun kayak aspirasi mereka tuh apa, sehingga itu akan ngebantu kita ngebuat keputusan perihal, oke, selanjutnya apa yang akan kita tingkatkan ya, kayak what are improvement plans for this next iteration of the product gitu, sehingga itu yang ngebantu keberlanjutan produk tersebut, karena ya kita memecahkan masalah baru yang dialami oleh pengguna. Wah, hasil nanti para pengguna tersebut insya Allah akan menggunakan produknya lagi kayak gitu, karena kita udah memahami mereka tuh masa yang baru yang mereka alami itu apa, dan aspirasi mereka tuh seperti apa, dan ya semoga dengan produk baru yang nanti ditunjukkan, peningkatan kita bisa memenuhi aspirasi dan memecahkan masalah baru yang dialami oleh pengguna-pengguna kita yang membeli produk tersebut yang pada versi awalnya kayak gitu. Mungkin seperti itu jawabannya.